Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulan Dewi Chandra. NPM saya 2191000420082. Saya prodi dari Pendidikan Ekonomi B. Tugas ujian tengah semester karya ilmiah, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pembimbing Bu Ari Nugrahani SSMA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah yang ditulis dan diterbitkan, laporan yang menyajikan hasil penelitian atau studi yang telah dilakukan oleh seorang individu atau tim untuk memenuhi aturan dan etika ilmu, dikonfirmasi dan dipatuhi oleh komunitas ilmiah. Yang kedua, tujuan karya ilmiah. Tujuan karya ilmiah sebagai wahana untuk melatih ide kreatif atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Makalah ilmiah telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, melatih keterampilan dasar melakukan penelitian. Yang ketiga, manfaat karya ilmiah. Manfaat karya ilmiah: memperoleh kepuasan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya, mengenalkan dengan kegiatan perpustakaan, meningkatkan pengorganisasian fakta dan data secara jelas dan sistematis, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Selanjutnya, macam-macam karya ilmiah. Macam-macam karya ilmiah adalah yang pertama, skripsi. Skripsi adalah karya tulis atau ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana S1. Yang kedua, tesis. Tesis adalah jenis karya tulis dari hasil studi sistematis atas masalah. Tesis mengandung metode pengumpulan, analisis, dan pengelolaan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Yang ketiga, disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3 Ilmu Pendidikan. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, struktur sajian. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat. Biasanya dari pembagian awal, bagian inti, dan bagian penutup merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. 2. Komponen dan substansi. Sesuai dengan jenisnya, namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Sikap penulis. Penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku, yang tercermin dari pilihan kata, istilah, dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Selanjutnya, sikap ilmiah. Yang pertama, sikap ingin tahu. Yang kedua, sikap kritis. Yang ketiga, sikap objektif. Yang keempat, sikap ingin menemukan. 5. Sikap menghargai karya orang lain. 6. Sikap tekun. 7. Sikap terbuka. Dan terakhir, sistematika penulisan karya ilmiah. Di situ kita bisa lihat dibagi 3. Yang pertama, bagian pembuka, terdiri dari sampul, halaman judul, halaman pengesahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, ringkasan isi. Yang kedua, bagian isi, pendahuluan, pembahasan metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup. Yang ketiga, bagian penunjang, daftar isi, lampiran-lampiran, dan daftar tabel. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.